Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya Nia dari kelas 9, Pak. Ya, gimana? Apa kabar hari ini? Syukurnya hari ini baik walaupun mungkin agak capek karena habis belajar, tapi baik, Pak. Oke, pelajaran nggak ada masalah ya? Enggak, sejauh ini baik-baik aja. Baik-baik aja. Semua tugas, ulangan, baik semua ya? Semuanya lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya nih, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin konseling, Pak, terkait dengan emosi dan pribadi saya. Oke, gimana tuh? Jadi begini, Pak, sejujurnya saya tuh tipe orang yang bisa dibilang gampang kebawa emosi. Apalagi kalau saya tuh sejujurnya orang yang kurang suka dengan kebisingan, apalagi kalau kelas susah diatur. Dan itu tuh kadang bikin saya gampang terpancing emosi. Misal dulu saat kelas 8, kelas itu benar-benar nggak bisa kondusif, sedangkan posisi ada guru. Nah, alhasil kelas saya di hari itu tuh jadinya diomelin kan sama guru, Pak. Nah, guru tersebut alhasil jadi keluar kelas. Nah, karena saya udah kesel, apalagi harusnya hari itu tuh ulangan, Pak. Nah, karena saya udah kesel banget ke mereka, saya akhirnya tuh teriaklah ke mereka gitu. Kayak saya tuh teriak ke mereka kayak, gara-gara kalian kan kita nggak jadi ulangan, harusnya kalian bisa diem, kenapa nggak bisa? Dan adalah beberapa kata-kata kasar yang keluar dari mulut saya ke mereka. Dan itu bener-bener mengganggu saya sih, Pak. Kayak walaupun emang saya dari dulu begitu, tapi di kelas 9 ini saya pengen berubah lah dari segi itu, supaya kata-katanya lebih bisa dijaga, emosinya juga lebih bisa dikontrol. Kira-kira Bapak punya nasihat atau mungkin tips buat saya, Pak? Iya. Kalau soal untuk emosi ya, jadi kamu mungkin kurang apa sih, bisa dibilang kurang bisa mengontrol emosi gitu ya. Jadi suka emosi meledak-ledak, ya kan? Kayak ada kesalahan teman-teman sedikit, kamu merasa kayak kadang itu kesel banget gitu ya. Terutama kalau misal mereka tuh udah bising banget, saya di situ. Iya, jadi kalau misalnya gitu, ada namanya self control, atau kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Jadi termasuk emosional itu, soal emosi. Jadi memang itu agak susah sih. Jadi kamu harus pelan-pelan, nggak bisa harus langsung jadi baik nih, jadi nggak emosi lagi, nggak. Tapi kamu pelan-pelan. Caranya gimana sih biar untuk tahap-tahap awal gitu, misalnya jadi kayak kamu lebih untuk berusaha sabar. Itu yang pertama. Susah memang, tapi itu harus kamu jalanin pelan-pelan aja, bertahap. Nah, habis sabar ada bisa dibilang kayak lapang dada. Jadi kamu kayak lebih mencoba untuk kayak, ya sudah, tarik nafas dalam-dalam gitu kan, terus berusaha untuk pikir positif. Misalnya kayak tadi teman-temannya berisik gitu karena sampai menimbulkan gurunya marah mungkin ya, kesel gitu kan. Nah, itu kamu untuk berpikir positifnya gimana sih? Mungkin teman-teman ini lelah kali, mungkin ya, sudah belajar misalnya dari pagi sampai siang, kan tingkat stres orang beda-beda tuh. Mungkin temennya stres, akhirnya jadi melampiaskannya ke kayak gitu, teriak-teriak, berisik segala macem. Jadi kamu harus bisa ngambil pikiran positifnya ke situ. Mungkin teman saya lelah gitu kan, jadinya kesel sendiri atau dia melampiaskannya jadi seperti itu. Nah, dengan kamu misalnya kamu negur temennya pakai nada yang dibilang keras gitu ya misalnya ya, malah tambah yang ada, bukannya tambah selesai malah kemana-mana, jadi makin rame kelasnya jadinya. Iya, temennya teriak, kamunya juga teriak gitu kan, jadi makin rame. Jadi kamu kalau untuk yang seperti itu, kalau menurut saya sih kamu lebih tenang dulu, lebih tenang, kamu berusaha untuk nenangin diri kamu dulu, nggak terlalu meluap-luap gitu kan, habis itu baru tegur gitu, habis itu tegur temennya jangan seperti itu gitu ya kan. Tapi memang kalau untuk
semua orang ya, kalau menurut saya semua orang tuh emosi, mengontrol diri atau mengontrol emosi itu adalah hal yang lumayan susah sebetulnya itu, karena itu harus dari diri kamu sendiri kalau kayak gitu. Atau itu kan di kelas ya, mungkin kamu pernah kayak gitu juga di luar kelas, di rumah, di lingkungan rumah atau sama temen gitu. Sejujurnya enggak sih Pak, lebih ke di sekolah doang. Karena kalau di lingkungan rumah dan intinya di sekitaran rumah, lingkungannya tuh kayak lebih adem, ayem. Jadi saya tuh emang jujur lebih kebiasa di lingkungan yang dia lebih adem dan lebih apa ya, kondusif dibandingkan. Sedangkan kalau di sini kan kadang ada yang anak yang rada-rada. Jadi itu tuh bikin saya tuh emosinya tuh bener-bener susah dikontrol, Pak. Iya sih betul. Jadi kalau misalnya di lingkungan rumah kamu memang udah nyaman gitu ya, Iya, maksudnya kondusif. kamu lebih seneng suasana yang tenang ya kan, dibanding kalau di sekolah ya ini. Kamu satu Iya, kelas aja berapa orang tuh? 38. 30-an ya, 30-an 30-an siswa yang ada di sana dengan karakter yang beda-beda Beda-beda. ya kan, tidak semuanya mungkin punya sifat yang seperti kamu, mungkin lebih Iya. banyak yang berbeda dari kamu. Jadi kalau misalnya memang menurut kamu mengganggu nih teman-teman ini gitu kan, ditegur aja nggak apa-apa, maksudnya negurnya dengan cara pertemanan yang baik aja gitu. Terus kamu lebih ya tadi misalnya kamu memang apa namanya gampang banget kepancing emosinya gitu, misalnya bukan cuma di sama teman kelas aja, misalnya sama teman-teman yang lain gitu, di rumah, di luar, atau misalnya ada yang orang cuman papasan sama kamu nih, ini nyebelin nih orang nih, kamu suka kayak gitu nggak? Nggak juga sih. Enggak kan? Nggak juga. Iya kalau Paling di misalnya kelas doang. iya kalau misalnya sampai ke tahap yang seperti itu, wah kamu harus lebih banyak-banyak bersabar lagi, jangan sampai gampang kepancing. Karena kalau misalnya kita udah emosi, menyelesaikan apapun dengan emosi, ntar akhirnya nggak bagus. Yang ada bukannya selesai, malah malah tambah ini kan, malah tambah Iya, banyak bener. masalahnya gitu ya kan. Itu kalau misalnya sama teman-teman yang kayak gitu. Nah, pernah nggak sih kamu sampai musuhan gitu, sampai gesekan sama temen kamu gara-gara sikap kamu itu? Pernah. Waktu itu tuh cuman sih untungnya cepat selesai masalahnya. Emang waktu itu tuh sempat selama 1 minggu saya sama anak ini tuh panas karena mungkin dia kurang suka tentang sifat saya. Lalu dia tuh ngomongin saya di belakang gitu kan. Nah, saya kan tanyain dia baik-baik tuh awalnya. Kayak, kamu kenapa ngomongin aku dari belakang? Kalau misalnya ada yang nggak suka, langsung aja. Cuman mungkin dia nggak tahu kenapa tersinggung mungkin gitu. Iya. Lalu langsung akhirnya cekcok lah sama saya sama dia, dan karena saya juga gampang kebawa emosi, akhirnya ya jadilah tengkar. Dan akhirnya selama 1 minggu itu tuh saya sama dia kan lumayan panas sebelum akhirnya, karena kita juga ngerasa ih kok jadi gini padahal sebelumnya nggak gini gitu kan. Akhirnya saya sama dia mutusin buat minta maaf. Jadi syukurnya sekarang sih udah baikan, Udah baik lagi. udah baik lagi. Iya, 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 apalagi seperti itu. Mungkin juga temen kamu ngelihat kamu, kok gitu aja marah. Iya. Ya. Iya. Iya bisa jadi kayak gitu, kamunya nggak sabar gitu kan. Mungkin ada yang kamu nggak suka dari dia, dan begitu pun temen kamu. Mungkin mas lihat kamu marah, dia juga bukannya malah membaik-baikin kamu gitu ya kan, tapi dianya juga malah jadi marah gitu kan. Dia kenapa kok gitu aja marah gitu kan. Jadi akhirnya nggak ada solusi ya, mungkin ya berjalannya waktu dari situ kan, mungkin sama-sama introspeksi kali ya. Iya. Kenapa nih salahnya, oh iya saya yang salah nih, mungkin teman kamu juga mikirnya seperti itu, tapi alhamdulillahnya nggak berkepanjangan Iya, kan. enggak selama 1 minggu doang gitu lah. Iya. Kalau di rumah, di lingkungan rumah lain-lain, kamu masih suka begitu juga menggebu-gebu Enggak. atau Kalau untuk di rumah sih lebih aman karena lebih kondusif lah lingkungannya, lebih, kalau misal dibilang lebih healthy. Kalau misalnya di sini kan kebanyakan ada anak-anak yang toksik segala mulutnya, dan itu tuh emang yang bikin saya juga jadi lebih susah ngontrol emosinya. Iya sih betul sih. Kamu tuh merasakan yang seperti ini nih, gampang emosi, gampang terpancing emosi, yang kurang bisa mengontrol emosi kamu tuh mulai kapan? Kelas 7. Kelas 7 baru. Karena emang waktu kelas 7 itu tuh kebetulan di kelas saya anak-anaknya emang sulit banget buat namanya kondusif. Bahkan saat ada guru tuh mereka masih heboh, dan omongan mereka tuh masih
toksik, masih kata-kata kasar keluar, dan itu tuh bikin penilaian guru ke kelas saya pun kurang, dan itu tuh emang saya nggak suka banget kalau hal yang Iya, begitu. Jadi waktu kamu menghadapi itu, kamu pernah nggak sih sampai bisa dibilang mungkin teman-teman sekelas kamu lah ngejauhin kamu gitu? Enggak pernah. Kalau sampai sekelas sih enggak, cuman paling ada beberapa kelompok yang emang ngejauhin saya. Cuman ada yang misal satu kelompok ini mereka tuh bisa ngertiin kenapa saya begitu, karena emang yang kebetulan yang satu kelompok ini tuh emang mereka bisa ngertiin saya dan kenal saya lebih lama. Jadi mereka tuh bisa ngertiin saya kenapa saya begitu, sedangkan sisanya lagi yang kelompok lainnya mereka itu bisa dibilang ngejauhin saya sama sering ngomong dari belakang. Oh iya. Tapi selama kamu di kelas itu apakah jadi pas kejadian-kejadian seperti itu kamu pernah cerita sama wali kelas apa gimana? Enggak sih Pak, paling ada satu guru yang menurut saya bisa saya ajak cerita, saya paling cerita ke guru tersebut. Terus emang iya sih, gurunya juga bilang ke saya untuk mungkin lebih sabar dan lebih bisa kontrol emosi. Iya sih betul, karena kalau kita susah untuk kontrol emosi, yang tadi saya bilang juga, nanti kadang tuh bukannya menyelesaikan, iya malah kadang juga malah jadi banyak, malah tambah-tambah masalahnya tuh. Harusnya yang bisa diselesaikan ya kan dengan mudah, jadi kemana-mana kayak gitu kan, jadi timbul gesekan sampai mungkin bisa jadi musuhan, nggak tegur-teguran gitu ya misalnya, kan itu bisa juga kayak gitu. Apalagi kamu di usia kamu remaja gini kan, hitungannya gini, usia remaja itu labil ya kan, usia yang masih labil. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kelas 9 sudah mulai nih terbuka pikirannya gitu kan, maksudnya sudah nggak selabil waktu di kelas 7 atau di kelas 8 gitu kan, mungkin sudah mulai dewasa gitu kan, wawasannya juga sudah pasti lebih kan dari situ. Nah kayak kamu cerita nih dengan permasalahan kamu seperti itu saya anggap kamu sudah ke tahap selanjutnya dari di masa remaja itu. Jadi kamu udah ada pikiran lebih dewasa ya kan, kok saya kenapa nih gitu kan, kok kayaknya saya gampang banget emosi ya kan, sedikit-sedikit saya marah, sedikit-sedikit kesel. Nah itu kan bagian dari kemajuan dari pola pikir kamu yang semakin dewasa, itu sangat baik sih kalau menurut saya gitu kan. Di samping itu juga kayak kamu bisa untuk lebih ini lagi ke teman-teman, jadi kayaknya gini contohnya ya, nggak semua orang tuh mengerti sifat kita, makanya kita yang harus berusaha untuk mengerti sifat orang itu, karena belum tentu dia tahu sifat kita gitu ya kan. Makanya tadi saya bilang kamu harus lebih lapang dada, lebih menerima, positive thinking ya kan, harus berpikiran jernih, positif terus. Kenapa dia kayak gitu sih, nah apa ya yang positif gitu. Tadi mungkin seharian dia capek kali belajar dulu, karena tingkat stres orang beda-beda gitu kan ya. Nah jangan sampai berkepanjangan tuh, berlarut-larut, apalagi sampai emosi yang meledak-meledak gitu kan, jadi musuhan, bentrokan, gesekan segala macem, nanti yang ada malah tambah buyar gitu. Terus selain itu kamu pernah nggak sih ngerasain yang bener-bener tuh sampai sekarang ya gitu ya, mungkin dari kapan gitu kamu merasakan kesel banget, emosi banget sama satu orang gitu, sampai sekarang tuh kamu kayaknya rasanya agak susah gitu untuk ngilangin kesel kamu ke orang tersebut, atau ngerasa emosi aja kalau ngelihat dia, atau inget kejadian tersebut kamu masih tersulut emosi, ada nggak sih? Iya, sejujurnya ada. Ya, sebelumnya sih sebenarnya saya di kelas 7 sama dia tuh baik-baik aja, tapi nggak tahu kenapa waktu di kelas 8 tuh dia tuh kayak tiba-tiba nggak suka sama saya gitu loh Pak, padahal saya tuh nggak pernah bikin salah ke dia. Di situ saya nggak buat salah ke dia, tapi dia tuh ngelaporin yang enggak tentang saya ke guru. Alhasil kan saya dipanggil sama guru Pak, padahal tuh nggak ada begitu. Jadi kayak seakan saya tuh difitnah. Nah itu tuh jujur tuh emang bikin saya sakit hati banget. Nah maka dari itu tuh mulai saat itu tuh saya kalau ngelihat anak tersebut tuh jadi kayak gak suka banget aku sama kamu gitu. Jadi emang masalah awalnya gimana waktu itu?
Saya juga sebenarnya kurang yakin kok dia tiba-tiba begitu. Jadi kan emang di kelas saya waktu kelas 8 ada satu ketentuan yang dibikin oleh wali kelas saya, di mana kalau nggak ketua, wakilnya bisa membawa HP untuk kontekan sama wali kelas. Jadi kalau misal ada kepentingan gitu, kita bisa kontak sama wali kelas. Gak perlu dikumpulin ke guru, tapi dengan syarat kita taruh aja di tas gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ketua kelasnya lagi sakit Pak, jadi kan saya yang membawa, dan itu tuh satu kelas juga udah saya infoin, nanti kalau misal kalian ada apa-apa yang perlu diomongin sama Pak Rohmat sama wali kelas, bisa beritahu ke saya gitu kan, nanti saya yang bilang ke Pak Rohmat, nanti aku yang bilang ke Pak Rohmat. Nah nggak tahu kenapa anak itu, padahal saya benar-benar nggak sentuh HP saya nggak inin HP saya, benar-benar saya simpan di tas gitu kan. Sementara saya tuh lagi main sama teman-teman saya, dia izin keluar, terus saya bilang oh ya udah keluar aja gitu kan, nggak apa-apa, nanti jangan lama-lama, cepat balik ke kelas, takutnya ada guru. Nah tiba-tiba dia balik udah bawa seorang guru, dan gurunya tuh tiba-tiba nyita HP saya. Dan yang gurunya dengar tuh saya mainin HP di kelas, padahal nggak sama sekali Pak. Nah terus habis itu kan akhirnya kan saya dibawa sama gurunya buat itulah ngomongin kan saat itu, sampai saya juga ditegur sama gurunya. Nah dia saat saya ngelihat ke anak tersebut, anak itu malah nyengir ke saya, malah kayak seakan ngetawain saya, jadi kayak iya aku salah apa sama kamu sampai kamu begini, padahal aku tuh baik gitu kan. Sampai kadang anaknya kalau misalnya ada susah juga saya yang bantuin, tapi malah gitu tuh jadi kayak serasa ih kok fake friend gitu. Iya, jadi kalau kayak gitu emang susah, agak susah juga karena kita harus, kalau kejadian seperti itu ya, kita harus lebih banyak apa ya, kalau orang bilang legowo. Apa legowo tuh kayak nerima gitu. Jadi oh ya udah. Apa sih kalau anak sekarang bilang cukup tahu gitu. Iya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, yang kamu cerita dengan kejadian seperti itu, berarti kan pendekatannya gimana untuk ke temen yang seperti itu? Sebetulnya gini, kalau kebanyakan orang yang seperti itu, semakin kita tanya, semakin dia berbohong biasanya. Jadi kita nggak perlu nyelamin terlalu jauh. Jadi cukup tahu tadi saya bilang, ya udah legowo, cukup tahu. Terus kalau misalnya sampai kejadian tadi guru manggil kamu, wali kelasnya manggil kamu juga, tinggal kamu klarifikasi. Kalau misalnya ada bukti-bukti atau fakta-fakta, kasih gitu kan ke guru tersebut. Jadi kan gurunya tahu mana yang salah, mana yang betul gitu kan. Terus kamu wah lagi kayak gitu, dia terlihat seneng gitu, kamu lagi dimarahin gitu misalnya, nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Maksudnya gini, jangan ada perasaan wah kamu harus dendam nih sama dia gitu kan. Terus emang pasti marah gitu kan, pasti kita emosi juga ngelihat seperti itu, nggak mungkin nggak, pasti ya, namanya juga manusia ya kan, nggak mungkin lah digituin terus kita ya udah fun aja, nggak mungkin kan, pasti ada lah rasa kesel pasti. Nah tinggal kamu bilang atau klarifikasi sama gurunya yang terkait tersebut, terus kamu kasih faktanya atau kamu bukti-bukti bahwa kamu tidak seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya pas oh iya guru tersebut ngeliat kamu ternyata bener nih, ternyata kamu nggak salah gitu kan, pasti ntar teman kamu itu bakal malu sendiri, dan juga gurunya maupun teman-teman yang lain tahu bahwa teman kamu itu ternyata fitnah gitu kan. Jadi kamu di mata gurunya jadi baik, di mata teman-teman juga kamu baik. Baiknya kamu nggak bales, terus kamu kelihatannya sama teman-teman oh sabar ya dia udah digituin tapi masih tetap aja sabar, itu kan nilai yang sangat berharga banget gitu. Jadi itu kayak kamu dikasih apa ya, hadiah yang tidak ternilai. Iya, jadi kalau misalnya kita di mata orang lain itu baik, ya kan, nggak perlu hadiah, jadi dia juga udah baik. Jadi itu kayak ibarat hadiah yang tidak ternilai, yaitu bisa ngambil percayaan orang, bisa terlihat baik sama orang gitu. Kalau kamu langsung wah apa ya, ngeluapin emosinya ke teman kamu gitu, misalnya kayak kamu marahin dia, akhirnya jadi ujung-ujungnya apa sih musuhan, sedangkan ini belum ada klarifikasi nih, jadi orang-orang masih nganggap kamu salah gitu kan, ditambah lagi kamu
musuhan sama dia nih, di mata orang apa? Oh, kamu memang salah itu kan, oh emang dianya aja yang kayak gitu kan, mungkin kamunya aja emosi, dia orangnya suka emosian aja nih. Oh bener tuh kata ini si apa si Nia, ternyata memang betul seperti itu orangnya, karena nggak ada klarifikasi dan kamu malah berseteru sama dia kayak gitu. Nah mungkin guru-gurunya juga tadinya pengen dengerin kamu, mau mendengarkan cerita kamu, akhirnya jadi nggak mau. Nah, dia orangnya kayak gitu ternyata. Nah kan akhirnya jadi yang susah siapa? Kamu sendiri. Iya kayak gitu. Nah sedangkan teman kamu itu ya dia nggak kenapa-napa, Have fun aja. iya senang-senang aja dia dapat kepercayaan teman-teman yang lain bahwa omongan dia betul, padahal enggak gitu kan. Nah itu yang harus kita hindarin ya, untuk kayak misalnya tadi ada gesekan seperti itu, ada kejadian seperti itu, mengatur lagi emosinya, mengatur diri kita gitu kan, self control tadi, mengatur emosi memang sangat susah, apalagi di lingkungan sosial seperti sekolahan gini kan. Iya makanya ada pembelajaran kalau di BK tuh sosial emosional tuh ada gitu ya. Jadi untuk kita sama-sama tuh belajar gimana sih kita supaya kita ngontrol emosi kita di lingkungan sosial gitu, di lingkungan ya sekolahan, entah di masyarakat gitu kan, atau kita sama teman, sama individu yang lain, itu ada sebetulnya. Jadi gimana sih caranya untuk meminimalisir supaya kita nggak begitu menggebu-gebu nih ya kan. Kadang ada yang kayak gitu tuh, tidak terkontrol gitu kan, marah, yang bisa dibilang yang orang tuh cepet marah Ya, gitu kadang kan. bisa sampai main fisik Nah juga. iya kadang ada yang seperti itu tuh, apa sih namanya, temperamen. Iya. Iya temperamen itu udah, kalau udah sampai ke tahap temperamen itu udah agak susah untuk untuk dia berubah gitu ya, berubah untuk jadi lebih baik. Bukan nggak mungkin, mungkin pasti bisa kok, pasti bisa untuk orang itu lebih lebih meredam emosinya lebih baik lagi, semuanya bisa. Pertama itu harus dari dirinya sendiri, itu udah pasti. Yang utama ya sabar, sabar lebih tadi, lapang dada. Jadi Positif kamu harus thinking. iya kalau kata orang tua dulu mah legowo gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, berusaha untuk berpikir positif kayak gitu kan. Jadi jangan jangan pendek pikiran, tau nggak pendek pikiran maksudnya. Jadi itu mikirnya cuma pendek doang, akhirnya jadi kayak emosi sesaat gitu kan. Itu misalnya kamu ada yang sama kayak tadi ya, sama kayak teman kamu itu, kamu gesekan sama dia, terus kamu pikir wah dia nih sudah minta saya nih, saya mau labrak. Jangan. Jadi kamu dia minta saya, ya udah kamu tadi itu kumpulkan bukti-bukti apa segala macam, kamu suatu saat ditanya sama guru atau teman yang nanya, kamu kasih klarifikasi gitu kan, yang apa adanya bahwa tidak seperti itu lebih baik sih dibanding datang-datang kamu labrak dia, akhirnya ujung-ujungnya berantem sedangkan masalahnya nggak selesai gitu. Apa yang diomongin sama teman kamu juga ya udah akhirnya orang-orang kasarnya tuh bisa dibilang kayak telan mentah-mentah gitu. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah itu lebih di kelas berapa kalau kayak gitu? 8 sih Pak. Kelas 8. Kalau untuk kelas 9 ini belum ada tanda-tanda hal seperti itu. Jadi daripada nanti terulang lagi, mending kan saya berusaha buat berubah, buat lebih itu lagi. Iya sih benar. Jadi mungkin di kelas 8 kamu sering banget Iya. sering gesekan sama teman-teman yang lain. Tapi sama guru pernah nggak sih? Enggak. Kalau untuk guru sih sejauh ini guru-guru saya ya syukurnya Pak, mereka bisa ngertiin alasan saya marah itu kenapa. Karena guru juga sering lihat kondisi kelas gimana waktu kelas 8. Jadi ya saya syukurnya di situ. Jadi guru-guru tuh ngertiin, dan kadang juga ada yang nanya, "Nia kamu kenapa?" gitu, kok emosi gitu. Iya. Alhamdulillah sih kalau guru-gurunya semua paham kondisi kamu dan kamu nggak pernah gesekan sama guru sama sekali, nggak pernah ya. Untuk semua pelajaran nggak pernah ya. Nilai-nilai semua nggak ada yang kurang, selalu kamu kerjain tugas-tugas gitu ya. Itu sih itu sangat baik sih. Jadi kalau kita gesekan sama teman itu hal yang wajar. Kalau menurut saya ya itu hal yang wajar, karena tadi saya bilang sifat kamu belum tentu sama sifat mereka gitu ya kan. Jadi salah satu mesti ada yang ngalah. Kalau teman kamu nggak ngalah, jadi kamu yang harus ngalah gitu. Bukannya takut atau gimana ya, atau
intinya itu bukan karena kamu ngalah aja lah, takut diapa-apain, takut diputusin, enggak, bukan itu, tapi ngalah untuk lebih baik buat diri kamu gitu. Nggak ada salahnya kalau orang ngalah gitu. Kayak misalnya kamu salah nih, dia juga di mata kamu dia yang salah, tapi di mata teman kamu yang salah gitu ya kan. Itu juga sebenarnya nggak ada salahnya kita untuk minta maaf. Mungkin ada perilaku kita yang bikin dia jadi seperti itu ke kita, nggak apa-apa. Minta maaf itu baik, minta maaf itu nggak rendah, minta maaf itu baik, nggak masalah. Biarpun di hati kita orang salah dia, masa saya yang minta maaf, nggak apa-apa. Untuk apa sih kayak gitu? Bukan untuk merendahkan diri kamu, tapi untuk menjaga hubungan tetap baik. Dan mengalah itu baik, meminta maaf duluan pun itu sangat baik sekali justru. Itu nggak bakal ngejatuhin harga diri kamu karena minta maaf duluan. Itu sangat baik. Jadi dari situ kan orang bisa nilai. Yang selama ini tahu kamu emosian gitu ya, gampang marah, pasti kan bener nih sini ya udah berubah nih. Ya kan, ternyata dia sudah nggak seperti dulu gitu kan, yang gampang marah, sekarang lebih dewasa gitu kan. Mungkin dari situ kamu akan lebih terbuka lagi sama teman-temannya. Jadi kayak yang tadinya teman-teman yang takut gitu ya, bisa katakan takut lah ya, deket kamu nanti dimarahin nih, ternyata pas ngelihat kamu sudah banyak berubah kan, pasti temennya lebih seneng gitu kan. Oh iya, dia udah nggak seperti itu. Dan saya yakin pasti nanti kamu sendiri akan terbawa baik gitu. Jadi kamu nggak selalu apa-apa dinilai positif dan kamu langsung menggebu-gebu meledak-ledak. Jadi kamu lebih bisa ngatur, kontrol diri kamu, ngatur emosi kamu ya kan. Memang itu susah gitu, semua orang tuh susah. Untuk kita belajar sabar, untuk lebih sabar mengontrol emosi, mengontrol diri, apalagi itu sudah terjadi ya lama gitu ya, maksudnya ya bisa dibilang lama gitu. Tadi kamu dari kelas 7 udah mulai merasakan itu, sekarang kelas 9 ya sekitar 2 tahun. Itu kan lumayan lama dan itu nggak bisa mau berubah langsung, nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, bertahap. Apa dulu nih kira-kira, oh iya saya harus lebih sabar dulu nih, sabar dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya saya udah bisa mulai berlapang dada, sudah bisa mulai berpositif thinking gitu ya, pikiran positif, sampai yang tadi ya sudahlah legowo gitu ya kan, yang biasa dibilang orang-orang legowo. Nah itu udah sangat baik banget justru kalau udah sampai ke tahap seperti itu. Jadi itu nggak masalah, maksudnya itu nggak ada yang salah sama diri kamu, itu normal. Maksudnya semua orang itu merasakan hal itu, termasuk saya juga. Di usia kamu ya tadi saya bilang itu adalah usia labil, jadi ya semuanya labil, kayak pikiran, mood, emosi gitu kan. Itu semua kita pasti labil di usia-usia sekarang nih, usia-usia di atas 12 tahun, usia 12 tahun, di atas 12 tahun sampai 14, mungkin sampai 18 tahun ke atas baru kamu bisa berpikir lebih baik gitu. Makanya kayak ada standar ini kan, kedewasaan ya, 17 tahun ke atas gitu kan. Itu 18 tahun ke atas sudah dibilang dewasa, di bawah 18 berarti remaja gitu kan. Nah itu ada standar kayak gitu. Emang iya, itu sangat berpengaruh di pola pikir sih sebetulnya. Jadi semakin kita dewasa, pola pikir kita juga bakal semakin baik lagi, semakin berkembang lagi. Nah itu juga termasuk self control tadi, ngontrol diri sama emosi kita gitu. Jadi yang terpenting kamu jangan gampang terpancing, apalagi misalnya diomongin ya, ini mah yang lumrah gitu, misalnya tuh dibilang sama dia kamu seperti ini gitu, misalnya diomongin dari belakang. Tadi yang kamu cerita gitu kan, suka diomongin dari belakang. Maksudnya berusaha untuk ya orang saya nggak seperti itu kok, ya udah saya buktiin bahwa saya tidak seperti itu gitu kan. Jadi itu kamu bisa kontrol seperti itu, untuk menahan seperti itu aja itu udah sangat baik. Buat saya itu udah sangat baik sekali, buat diri kamu juga udah sangat baik. Pasti rasanya beda, lebih lega. Iya nggak mumet kan kalau kita nahan emosi kan, kesel lama kan. Kesel sendiri. Iya, jadi itu lebih, jadi buat kamu tuh buat lebih seneng juga gitu. Maksudnya kamu nggak akan beban dengan hal-hal seperti itu lagi. Buat kedepannya sih saya harap seperti itu sih kamu
Gitu ya. Gimana menurut kamu? Ya, nanti bakal saya coba deh Pak. Terima kasih banyak Pak atas saran dan nasihatnya. Emang jujur lebih terbuka sih sekarang pandangan saya. Emang bener sih. Kadang kita juga harus coba buat ngertiin alasan mereka. Iya. Dan emang harus lebih ditanggapi secara positif sih. Karena Iya. kalau misalnya kita tanggapin negatif juga bukan MTK. Kalau MTK negatif ketemu negatif positif. Tapi ini kan tentang sosial. Kalau misalnya negatif ketemu yang Iya. negatif, yang ada tambah negatif. Iya betul. Iya. Jadi gimana perasaan kamu setelah berbicara dengan saya? Lebih lega Pak, jadi lebih terbuka lah pikiran saya, jadi lebih ya sekarang kayaknya aku mau begini deh. Oke, saya juga terima kasih kamu sudah mau berbagi dengan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kamu juga ke depannya gitu ya. Sangat bermanfaat. Jadi saya juga sama-sama terima kasih kamu sudah mau kesini datang mau berbagi cerita dengan saya gitu tadi ya. Kalau gitu kamu masih ada jam atau Iya, ada yang bisa jam, saya bantu Pak. lagi? Kayaknya saya mau itu deh Pak, mau ada jam pembelajaran. Sudah mulai belajar Sebentar lagi. lagi. Sebentar lagi ya. Iya. Oh, belum masuk sih ya, masih ada sekitar 15 menitan lagi ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Tidak ada. Iya. Baiklah, Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.